Lebih penting lagi, cucu tertuanya Martin, putra paman tertua Tama, Andrew Renza, akan bertunangan dengan seorang putri muda dari keluarga kerajaan Nordik setelah festival Qingming. Soal kawin campur dengan keluarga kerajaan Nordik adalah sesuatu yang sudah lama direncanakan keluarga Renza. Dalam keluarga besar manapun, putra tertua, cucu tertua, adalah fasad yang paling penting. Oleh karena itu, Maher Renza ingin menemukan menantu perempuan yang baik untuk cucu tertuanya, yang cocok untuk keluarganya. Namun, jika kita melihat negara, hanya ada 2 gadis yang benar-benar cocok dengan Martin. Salah satunya adalah cucu perempuan satu-satunya dari keluarga Sucipto, yaitu Ayu. Yang lain adalah putri satu-satunya keluarga Gu, yaitu Gema. Anak perempuan dari keluarga lain itu lebih dari 1 tingkat lebih rendah dari Martin. Namun, Martin tidak memiliki kesempatan untuk berurusan dengan Ayu, seorang wanita yang melihat segalanya. Adapun Gema bahkan lebih mustahil, siapa yang tidak tahu, dia telah menunggu untuk menikah dengan Tama. Apalagi beberapa hari yang lalu konsernya membuat keributan besar. Dia pikir dengan jari kakinya juga tahu itu untuk Tama, jadi dia juga tidak punya kesempatan untuk memperbaiki Gema. Dan Martin 2 tahun lebih tua dari Tama, sebentar lagi berusia 30 tahun. Jika 30 tahun masih belum menikah, memang beberapa tidak begitu menyukainya, jadi prioritasnya saat ini adalah menikah sesegera mungkin. Melihat sekeliling, Maher Renza dapat menemukan kandidat yang paling cocok untuk cucunya, adalah putri dari keluarga kerajaan Nordik. Pertama-tama, di latar belakang dunia sekarang, ada beberapa keluarga kerajaan yang tersisa, sehingga keluarga kerajaan di masyarakat kelas atas juga dianggap sangat langka. Menikahi cucu menantu, wajahnya secara alami tidak biasa. Kedua, keluarga kerajaan dari banyak monarki konstitusional sekarang, meskipun sudah lama pergi dari kekuasaan nyata, tetapi statusnya masih tinggi dan sangat dihormati. Dan karena nenek moyang mereka telah menjadi bangsawan selama beberapa generasi dan memegang kekuasaan nyata di tahun-tahun sebelumnya, aset keluarga kerajaan juga sangat besar, kontak sumber daya juga sangat luas. Jika mereka dapat menikahi putri dari keluarga kerajaan Nordik, untuk keluarga Renza, tidak hanya reputasi, bahkan memberi mereka terobosan yang lebih besar di pasar luar negeri. Dalam dirinya sendiri, di balik pernikahan adalah pembauran dan pertukaran sumber daya dan modal. Keluarga kerajaan Eropa Utara ingin menggunakan kekuatan finansial keluarga Renza untuk mencari kue yang lebih besar. Sementara keluarga Renza juga ingin menggunakan kontak dan pengaruh keluarga kerajaan Eropa Utara untuk membuka seluruh pasar Eropa. Oleh karena itu, pernikahan kedua keluarga tentunya akan membawa banyak manfaat bagi kedua belah pihak. Selain itu, putri Nordik, baik usia, penampilan, temperamen, pendidikan, adalah yang terbaik di antara putri kerajaan Eropa. Dikatakan bahwa ketika dia masih muda dia masih putri mahkota, serta yang pertama di garis tahta masa depan. Tetapi kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia digantikan oleh sepupunya dan menjadi pewaris tahta kedua. Dengan dia dan sepupunya menjadi dewasa satu demi satu, sepupunya secara resmi diangkat menjadi putri mahkota, yang juga sama dengan menyatakan bahwa dia sama sekali tidak berhubungan dengan tahta, dan baru kemudian didorong oleh keluarga untuk bergabung dengan Renza keluarga dalam pernikahan. Martin juga sangat puas dengan calon istri ini. Bagaimanapun juga, menikahi seorang putri Nordik adalah hal yang sangat bullis. Di Indonesia masih hampir tidak ada yang melakukannya sebelumnya. Karena itu, dia juga ingin segera bertunangan, dan kemudian memilih hari besar, pemandangan acara besar, sang putri menikah di pintu. Keluarga kerajaan Nordik juga sangat murah hati, mengetahui bahwa keluarga Renza akan segera mengadakan upacara leluhur. Jadi mereka bersiap untuk membuat pengecualian dan membiarkan sang putri datang ke Surabaya beberapa hari lebih awal,
pertama sebagai calon menantu perempuan untuk berpartisipasi dalam upacara leluhur keluarga Renza. Setelah upacara, anggota keluarga kerajaan lainnya akan terbang ke Surabaya untuk menghadiri perjamuan pertunangan mereka, di mana pernikahan akan diumumkan secara resmi kepada publik. Untuk Maher Renza, selama berita pernikahan diumumkan, ketenaran keluarga Renza pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa pada saat ini, jaring langit dan bumi perlahan-lahan terbuka ke arah keluarga Renza. Sang putri dari keluarga kerajaan Nordik segera memutuskan rencana perjalanannya. Dia akan berangkat ke Indonesia dalam 2 hari, dan rencana perjalanannya direncanakan untuk tinggal di keluarga Renza selama beberapa hari, dan kemudian pada hari Qingming, dia akan menghadiri upacara leluhur bersama keluarga Renza. Kemudian anggota keluarga kerajaan lainnya akan terbang ke Surabaya, dan sang putri akan menginap di Hotel Shangri-La di Surabaya bersama dengan anggota keluarga kerajaan lainnya. Dan upacara pertunangannya dengan Martin juga akan diadakan di Hotel Shangri-La. Jadi, Maher Renza membawa Leon untuk berdiskusi, dan berkata, "Leo, putri Nordik akan datang lusa. Anda harus bergegas dan membawa orang untuk mengatur semuanya di rumah. Semuanya harus disiapkan dengan detail terkecil, dan di sana tidak boleh ada kelalaian dalam etiket." Leo berkata, "Tuan, jangan khawatir, saya sudah mengerjakannya." Maher Renza mengangguk puas dan tersenyum. Pada upacara leluhur, saya akan mengumumkan pernikahan antara Martin dan dia di depan semua kerabat langsung dan jaminan keluarga Renza. Sebagai keluarga domestik pertama yang menikah dengan keluarga kerajaan Eropa, keluarga Renza saya pasti akan memiliki reputasi yang hebat. Leo segera berkata dengan hormat, "Pernikahan dengan keluarga kerajaan Eropa Utara ini akan sangat membantu keluarga Renza untuk memasuki Eropa, dan mungkin ini akan menjadi titik terobosan berikutnya bagi keluarga." "Selamat Tuan." Maher Renza tersenyum tipis, pertama mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berbicara, "Pasti akan ada bantuan, tetapi titik terobosan belum dibicarakan. Monarki konstitusional ini, keluarga kerajaan tidak memiliki hak politik. Tidak ada apa-apa selain popularitas dan perlakuan khusus. Ingin mengandalkan mereka untuk membawa kita terobosan besar, kemungkinannya tipis hingga tidak ada." Dia lebih lanjut berkata, "Saya melihat yang utama adalah lapisan tambahan dukungan kerajaan untuk membuat pasar Eropa lebih mempercayai kami, mengurangi kewaspadaan. Martin ke Eropa Utara dapat dianggap sebagai menantu lokal, kurang lebih dapat memberi kita kenyamanan, tetapi itu saja, ingin menjadi besar dan kuat, atau kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri?" "Iya." Leo setuju dan berkata, "Selama Tuan Muda Martin dapat memanfaatkan keuntungan ini dengan baik, peluang sukses kita di Eropa sebagian besar akan baik." Maher Renza sedikit mengangguk, lalu menghela nafas, "Sebenarnya, saya pikir apa yang saya nantikan lebih dari pernikahan Martin, adalah pengakuan Tama terhadap leluhurnya." "Tuan Muda Tama?" Leo terkejut dan bertanya, "Kali ini, apakah mengizinkan Tuan Muda Tama untuk mengenali leluhurnya dan secara resmi kembali ke keluarga Renza?" Maher Renza berkata tanpa ragu, "Itu benar. Itu rencanaku. Dia telah jauh dari keluarga terlalu lama dan tidak memiliki perasaan untuk keluarga Renza. Saya bisa mengerti itu, tetapi perasaan atau tidak ada perasaan, dia telah jauh dari rumah selama hampir 20 tahun, sudah waktunya baginya untuk kembali." Leo berkata pada saat ini, "Tuan, sekarang biarkan Tuan Muda Tama kembali ke keluarga Renza mungkin tidak semudah itu, lagi pula, dia masih memiliki seorang istri di Jakarta, dan kontaknya, karirnya pada dasarnya ada di kota itu. Masalah ini saya pribadi berpikir yang terbaik adalah berpikir jangka panjang. Jadi bagaimana jika dia punya istri?" Maher Renza berkata dengan ekspresi serius, "Niat awal saya adalah untuk berpikir jangka panjang, itu sebabnya saya tidak memiliki sikap keras pada awalnya untuk membiarkan dia kembali, tetapi membutuhkan 200 miliar untuk membeli grup Houston untuknya."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.